Nakalnya kita dulu kan tidak seperti nakal anak sekarang. Kalau kita baca itu gimana anak SD bisa memperkosa, mohon maaf, anak TK. Itu kan karena faktor ekstern yang luar biasa dari medsos. Ya. Dari tontonan, dari macam-macam. Ya. Kalau kita dulu kan nakal-nakal paling lambat pulang karena pergi ke kolam tetangga lagi nguras ikan misalnya. Nanti orang tua minta maaf, mohon maaf tadi anak kami nguras kolam karena ngambil ikan lagi musim kemarau. Atau main layang-layang, nabrak tanaman orang. Paling nakalnya kan cuma begitu. Nah, jadi nakalnya itu masih ada batas-batasan. Adapun tentang apakah saya dari nakal lalu hati saya disentuh oleh Allah menjadi orang baik. Saya ketika ibu saya mengandung, cerita ibu saya, ibu dalam keadaan sakit keras. Lalu kemudian ibu datang ke pamannya. Yang membuka kampung itu Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman punya anak laki-laki namanya Syekh Muhammad Ali. Lalu kata ibu saya sakit ini, gimana? Kata Syekh Muhammad Ali, tolong baca ayat ini. Ibu saya baca saja ayat Quran itu, dia tidak ngerti artinya. Setelah saya sekolah, baru dia tanya, apa makna ayat ini? Apa bunyinya? Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni. Oh, ayat ini bercerita tentang Maryam, Bunda Maria. Bahwa ketika dia sedang dia punya ibu, nama ibunya Hana. Ketika Hana ini menikah dengan suaminya Imran, ada satu surat dalam Al-Qur'an namanya yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Al-Imran, keluarga Imran. Aku bernazar, nanti kalau aku punya anak, aku akan jadikan anakku ini sebagai servant of God, pelayan Tuhan. Wow. Dia tidak akan bertani, dia tidak akan beternak, dia tidak akan menjadi pegawai kerajaan, dia hanya menjadi pelayan Tuhan. Lalu kemudian ketika anak itu lahir, falamma wada'atha qalat inni wada'tuha unsa. Ternyata anak yang lahir ini perempuan. Sedangkan waktu itu yang layak menjadi pelayan Tuhan adalah laki-laki. Wa inni samaituha Maryam. Aku menamakannya Maryam. Lalu apa korelasi ayat ini dibaca oleh seorang ibu yang hamil sedang sakit? Lalu saya kaitkan, oh ternyata ayat ini amat sangat bagus dibaca oleh seorang ibu yang sedang mengandung anak. Karena korelasinya Hannah mengandung seorang anak yang lama dirindukan. Nanti anak ini akan terjaga, terpelihara. Itulah dia Maryam. Jadi ketika ayat itu dibaca oleh ibu saya, berarti ibu saya secara tidak langsung sedang berdoa, nanti anakku ini kalau lahir dia akan menjadi pelayan Tuhan. Iya. Tapi dan ini terlihat karena jadi pelayan Tuhan banget. Iya, itu dari bacaan yang diberikan oleh Syekh Muhammad Ali. Lalu kemudian ibu saya melapor ke ayahnya. Kata namanya Nuruddin, Nur Cahaya, Din Agama, Cahaya Agama. Kata kakek saya, cucuku banyak. Tapi khusus yang ini, dia mesti sekolah agama. Itu maka saya dari kecil sekolah saya bukan sekolah umum, sekolah agama. Nanti kalau umurku panjang, ini ada kebun kelapa. Kalau umurku panjang, aku akan biayai sekolah dia. Tapi nanti kalau aku mati, meninggal, kebun kelapa ini untuk membiayai sekolah dia. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Ketika kakek saya meninggal, kebun kelapa itu pun akhirnya ikut mati juga. Terjual, satu dan lain hal. Di situ saya melihat bagaimana kasih sayang Tuhan. Akhirnya saya bisa kuliah S1 Al-Azhar gratis, S2 Maroko gratis, S3 saya selesai, saya memperoleh visiting professor dari Universitas Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Saya yakin dan percaya itu adalah hadiah dari Tuhan untuk kelembutan hati kakek saya. Karena dia memberikan sesuatu untuk cucunya. Cucuku yang ini mesti menjadi pelayan Tuhan, menolong agamanya, maka Allah memberikan balasan itu. Ya. Saya yakin itu.